Poco dapat merilis HP premium anyar dalam jajaran F-Series. Perangkat dengan nama komersial sebagai Poco F5 5G kini terlihat di situs sertifikasi FCC Amerika Serikat. Tak hanya di Cina, Poco F5 series diyakini dapat tersedia secara global. Sebelumnya perangkat telah terdaftar di database IMEI dan TKDN Indonesia. Poco F5 series berhasil lolos sertifikasi di sejumlah lembaga resmi termasuk IMEI, FCC Eropa, BIS India, TKDN Indonesia, dan Indah Singapura. Lolosnya perangkat di lembaga sertifikasi resmi mengisyaratkan bahwa perilisan Poco F5 series semakin dekat. Xiaomi diperkirakan akan meluncurkan seri Poco F5 yang sangat dinanti-nantikan dari smartphone flagship killer itu pada akhir bulan ini. Dan sebuah bocoran baru telah muncul secara online yang menampilkan desain Poco F5 yang akan datang. Gambar nyata dari Poco F5 seperti yang ditunjukkan dalam daftar jelas sangat mirip dengan smartphone Redmi Note 12 Turbo yang mulai dijual di Cina beberapa hari lalu. Dilengkapi boba 3 kamera belakang yang mirip dengan Redmi Note 12 Pro 5G. Dimensi dan bagian belakang yang mengkilap juga sesuai dengan branding Poco di sebelah kiri. Tampaknya Poco F5 akan menjadi Redmi Note 12 Turbo yang diganti mereknya untuk pasar global. Hal itu diketahui dari laman TKDN Kemenperindan Ditjen Postel yang menyantumkan telepon seluler Poco F5. Sudah menerima sertifikasi TKDN dan e-sertifikasi Next Gen Postel. Meski datang untuk kelas mid-range, akan tetapi Poco F5 dipercaya akan memiliki rasa seperti HP mid-range flagship. Pasalnya sejumlah spesifikasi dan fiturnya sudah mencerminkan ke arah sana. Salah satu hal yang membuatnya terasa seperti flagship adalah dari harga dan desain mewahnya. Ponsel Poco F5 ini bisa jadi alternatif kalian dalam membeli ponsel mid-range ke flagship. Hadir sebagai perangkat canggih kelas premium tentu desain daripada spesifikasi Poco F5 sendiri menjadi hal menarik dari sisi sektor fisik atau tampilan luarnya. Hal itu tak lepas dari bagaimana Xiaomi membangun perangkat premium ini dengan konsep modern dan futuristik, yang tampak melalui kesan yang diperlihatkan dari setiap fisik luarnya. Kesan itu tentu tak lepas dari bagaimana dimensional dari bodi ponsel ini dibangun dengan mengusung ukuran 161 x 75 x 7,9 mm serta memiliki bobot mencapai 181 gram. Itu artinya bahwa perangkat buatan Xiaomi ini memiliki tampilan sisi yang sangat slim atau ramping dan juga ringan. Selain itu tak lupa pula bahwa pada bagian bodi belakangnya ini juga telah mendapat sentuhan warna elegan dan berkesan yang membuatnya terkesan begitu berkelas. Belum lagi dengan tampilan depannya di mana ponsel telah mengusung mekanisme layar penuh, dengan lubang kecil di bagian atas sebagai media untuk kamera depan. Layarnya sendiri memiliki luas 6,67 inci dengan rasio jarak layar ke bodi sebesar 88,9%. Sehingga membuat tampilan visualnya semakin atraktif. Didukung pula panel AMOLED dengan kemampuan refresh rate hingga 120 Hz. Untuk memastikan gambar atau video visualnya tampak lebih smooth dan realistis. Tak ketinggalan pula layar smartphone ini dilengkapi fitur Wide Vine L1 dan HDR10 dan kecerahan layar tinggi, sehingga layar smartphone ini amat sangat terang. Kemudian tak lupa bahwa layar Poco F5 sendiri juga telah dilapisi pelindung handal berupa Corning Gorilla Glass 5. Selain itu kita akan membahas sisi hardware dan software daripada spesifikasi Poco F5, yang mana turut menjadi segmen paling utama dari pembahasan ini. Pertama yang jelas bahwa Xiaomi telah mengandalkan chipset Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang memiliki kemampuan multi-instruksi yang sangat cepat dan memiliki respon tinggi. Buat kalian yang bertanya Snapdragon 7 Plus Gen 2 dibandingkan chipset Snapdragon 870 bagusan mana? Berikut ini kami kasih contoh perbandingan chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 dengan chipset Snapdragon 870. Di segi performa CPU-nya chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 unggul telak atas sang lawan Snapdragon 870. Pada segi performa gain, chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 unggul jauh 20 angka dibandingkan chipset Snapdragon 870. Di segi baterainya tampak chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 lebih hemat daya daripada Snapdragon 870 yang gampang boros. Untuk segi keseluruhan, menurut pengujian dari Nano Review, smartphone Poco F5 lebih bagus daripada Poco F4. Berkat chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang dimaksimalkan untuk bermain game dan hemat baterai. Saat diuji menggunakan Antutu chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 milik Poco F5, mencetak skor hingga 1.010.385. Hal ini menurut kami terbilang mewah di harga yang segini. Tapi jika kalian bertanya lagi,
Bang, chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 lawan Snapdragon 870, bagusan mana? Kami bisa jawab chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 jauh lebih unggul dari Snapdragon 870. Apalagi RAM dan internal ponsel juga telah menawarkan kapasitas 8 dan 12 GB, serta internal 128 GB serta 256 GB. Dengan kemampuan menjalankan banyak program secara responsif. Tak hanya itu, sistem operasionalnya sendiri juga turut serta mengusung OS Android 13 serta MIUI 14, yang diklaim sangat ampuh dalam memudahkan pengguna dalam mengoperasikan setiap menu program. Bergerak ke sektor lain, kini saatnya saya mengupas masalah kamera dari spesifikasi Poco F5 sebagai fitur utama yang canggih dan fungsional. Yang dalam soal ini, spek Poco F5 akan mengusung triple kamera utama yang ditempatkan di bodi belakang secara vertikal dan membulat. Ketiga lensa kamera tersebut masing-masing memiliki resolusi 64 megapiksel serta ada OIS 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel sebagai lensa makro. Selain itu ada pula fitur LED flash untuk memberikan kemudahan pengguna dalam membidik objek foto di area yang minim cahaya. Tak sampai di situ saja, kamera Poco F5 sendiri juga berkemampuan dalam mengolah rekaman video berkualitas 4K. Sayangnya smartphone ini belum ada fitur Gyro Ease sebagai fitur gimbal otomatis untuk menjaga kestabilan HP saat memotret objek maupun merekam video. Tak sampai di situ, pada HP Android Xiaomi terbaru ini juga telah disematkan kamera depan 16 megapiksel yang siap memanjakan hasil foto selfie secara atraktif dan tentunya memuaskan. Beranjak pada bagian lain, sektor konektivitas daripada spesifikasi Poco F5 pun turut menjadi bagian penting yang tak bisa dilewatkan begitu saja. Xiaomi pun juga turut menyertakan beberapa fitur koneksi jarak dekat untuk memudahkan para penggunanya, seperti Bluetooth 5.3 terbaru, koneksi NFC, dual speaker stereo, fingerprint di samping, audio jack 3,5 mm, USB Type-C, dan juga USB on the go. Kemudian sayangnya untuk slot micro SD sebagai koneksi memori card tidak tersedia pada HP Android ini. Selanjutnya, segmen yang akan saya bahas adalah sektor baterai pada spesifikasi Poco F5. Di mana secara kapasitas baterai Poco F5 sendiri memiliki daya sebesar 5000 mAh dengan pengisi daya cepat hanya 67 Watt aja. Bergerak ke sesi lain, kini saya akan mengupas harga Poco F5 terbaru sebagai informasi pelengkap dalam review kali ini. Kisaran harga tersebut sudah barang tentu sudah sepadan meski terbilang murah untuk segmen ponsel menengah ke flagship. Maka dari itu tak heran jika Poco F5 ini menjadi perangkat yang siap menyasar konsumen di level elit. Lantas dengan informasi mengenai harga Poco F5 tersebut, apakah kalian telah bersiap untuk membelinya? Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari saya mengenai smartphone terbaru dari Xiaomi, yakni Poco F5. Untuk tanggal rilis global dapat dipastikan, ponsel ini bakal dirilis pada akhir April 2023 mendatang. Jika kalian bertanya tentang smartphone ini, kalian bisa tulis komentarnya di bawah ini. Kami usahakan membalas semua komentar dari kalian. Oke, di sini kami pamit, sampai berjumpa kembali di konten selanjutnya.